Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat sore, malam, pagi, kapanpun teman-teman semua membaca atau melihat video saya pada kesempatan kali ini. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya ataupun PowerPoint saya yang berjudul Transformasi Budaya Politik. Nah, sebelum saya mempresentasikan PPT saya ataupun makalah saya, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Baiklah, langsung saja perkenalkan, nama saya Muhammad Martin Berlian Lambara, NPM 203104091, dari Prodi Pemikiran Politik Islam kelas B, semester 3, dari Fakultas Usuluddin dan Studi Agama, Universitas UIN Raden Intan Lampung. Mata kuliah yang saya kerjakan tugas pada kesempatan kali ini yaitu mata kuliah Sosiologi Politik dengan dosen pengampu Ibu Angga Natalia MIP. Nah, tugas saya ini memenuhi tugas ujian akhir, tugas video yaitu yang bersifat link YouTube, dan judul yang saya ambil yaitu judul Transformasi Budaya Politik. Langsung saja ke pembahasannya ya. Transformasi itu sama halnya dengan budaya ya. Di sini kita akan membahas satu persatu budaya politik terlebih dahulu. Budaya politik adalah aspek politik dari sistem nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh suasana zaman saat itu dan tingkat pendidikan dari masyarakat itu tersendiri. Jadi di budaya politik ini sudah jelas gitu ya, bahwasannya nilai-nilai yang berkembang itu menyangkut ke budaya politik. Entah itu dari nilai-nilai segi pendidikan atau segi sosial masyarakatnya gitu ya. Jadi masyarakat ini sangat-sangat dipengaruhi. Yang kedua itu ada suasana zaman. Nah, lagi-lagi di sini kita dipengaruhi oleh suasana zaman atau lingkungan. Nah, begitu kalau dari budaya politik. Dalam budaya politik ini juga ada partisipasi politik. Apa sih partisipasi politik itu? Partisipasi politik ini adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan. Partisipasi politik masyarakat sangat membantu berkembangnya budaya politik dalam suatu negara. Jadi, partisipasi politik ini sangat-sangat membantu gitu dalam perkembangan budaya politik di suatu negara. Itu penjelasan dari partisipasi politik. Langsung saja. Di budaya politik ini ada beberapa pembahasan ya, teman-teman semua. Yang pertama itu ada konsep budaya politik. Apa sih pentingnya kita mempelajari tentang konsep budaya politik? Nah, dalam konsep budaya politik ini, kita ditekankan bahwa, ataupun dijelaskan bahwa untuk memahami tentang budaya politik. Jadi, dalam konsep budaya politik ini, bagaimana caranya biar kita tahu benar apa sih tujuan budaya politik, apa sih kegunaan budaya politik. Nah, disinilah kita memahami budaya politik ini, di konsep-konsepnya inilah. Nah, terlebih dahulu harus dipahami tentang pengertian budaya dan politik. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu tentang budaya politik. Apa sih budaya itu? Nah, budaya itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya. Bentuk jamak dari budi yang artinya akal. Kebudayaan diartikan sebagai hal-hal yang berhubungan dengan akal atau budi. Nah, kebudayaan ini adalah segala yang dihasilkan oleh manusia berdasarkan kemampuan akalnya. Nah, ciri-ciri umum dari kebudayaan adalah dipelajari, diwariskan, dan diteruskan. Kehidupan dalam masyarakat dikembangkan dan berubah serta terintegrasi. Jadi itu konsep budaya politik. Nah, dalam konsep budaya politik ini ada beberapa pemikiran atau pengertian tentang politik dari para ahli. Yang pertama itu ada Profesor Miriam Budiarjo. Menurut Profesor
Miriam Budiarjo ini, politik itu, apa sih politik itu? Politik itu dalam pemikirannya adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima, baik oleh sebagian warga untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis. Usaha menggapai the good of life. Ini menyangkut bermacam-macam kegiatan, yang antara lain menyangkut proses penentuan tujuan dari sistem serta cara melaksanakan tujuan itu. Nah, itu kalau menurut pemikiran dari Profesor Miriam Budiarjo. Yang kedua itu ada sang ahli yang bernama Peter Mark, bahwa apa sih pemikiran dari Peter Mark ini tentang politik. Nah, di sini dijelaskan bahwa politik itu menurut dia ya, bahwa politik dalam bentuk yang paling buruk adalah perebutan kekuasaan. Jadi menurut Peter Mark ini politik itu buruk-buruknya atau dipandang-pandangnya buruk itu dalam kekuasaan, kedudukan dan kekayaan untuk kepentingan diri sendiri. Nah, jadi sudah jelas ya di pemikiran Peter Mark ini bahwasanya itu kebanyakannya hal-hal buruk dalam politik ini adalah diri sendiri, mementingkan diri sendiri. Nah, atau politik at its worst is a self-grab for power, glory, and riches. Nah, singkatannya politik adalah rebutan kuasa, harta, dan tahta. Nah, di sini menarik ya dari pemikiran Peter Mark bahwasannya politik itu dipandang dalam segi kepentingan diri sendiri, entah itu dari segi kekuasaan, yang jelas itu dalam harta tahta. Nah, yang ketiga itu ada pemikiran dari tokoh atau ahli tentang politik juga, itu yang bernama Andrew Howard. Bagus namanya. Nah, dari pemikiran Andrew Howard ini, politik itu yaitu kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengademen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat lepas dari segala konflik dan kerjasama, atau politics is the activity through which. Nah, itu kalau bahasa kerennya. Nah, a poll makes preserve and amend the general rules under which they live and is such inexorably linked to the phenomenon of conflict and corporation. Itu menurut pemikiran dari Andrew Howard, bahwasanya politik itu kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengademen peraturan-peraturan umum. Jadi politik itu bukan hanya sekedar kekuasaan saja ya. Di pemikiran Andrew ini bahwasanya politik itu harus mempertahankan apa saja yang ada dalam negara itu. Dia harus mengatur, mengontrol, jangan hanya mementingkan diri sendiri atau kekuasaan. Nah, sebenarnya pemikiran dari ketiga tokoh ini saling beda pendapat. Nah, selanjutnya itu ada budaya politik. Langsung saja ya, apa sih budaya politik? Ini penjelasannya kedua ya. Budaya politik itu adalah aspek politik dari sistem nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh suasana zaman saat itu dan tingkat pendidikan dari masyarakat itu sendiri. Hampir sama dengan penjelasan di awal tadi bahwasanya budaya politik itu adalah perkembangan dari zaman ke zaman. Jadi suasana, lingkungan, kebanyakan. Nah, arti dari budaya politik yang berkembang dalam suatu negara dilatar belakangi oleh situasi, kondisi, dan pendidikan dari masyarakat itu sendiri. Nah, terutama pelaku politik yang memiliki kewenangan dan kekuasaan dalam membuat kebijakan. Sehingga budaya politik yang berkembang dalam masyarakat suatu negara akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Secara teoritik ya, budaya politik juga dapat diartikan aspek politik dari nilai-nilai yang terdiri atas pengetahuan adat istiadat
tahayul, dan mitos. Nah, kebanyakan di budaya politik itu ya. Nah, kesemuanya dikenal dan diakui oleh sebagian besar masyarakat dalam memberikan rasionalisasi untuk menolak atau menerima nilai-nilai dan norma lain. Nah, perbedaan budaya politik dalam masyarakat secara garis besar dapat dibedakan dalam 3 budaya politik. Nah, yaitu budaya politik apatis. Ini menarik ya. Budaya politik apatis atau acuh, masa bodoh, pasif. Yang kedua itu ada budaya politik mobilisasi. Nah, atau bisa juga disebut dengan didorong atau sengaja dimobilisasi. Nah, yang ketiga itu ada yang terakhir, budaya politik partisipatif atau aktif. Banyak sekali ya dalam budaya-budaya politik ini dijelaskan ya. Bahwasanya ada yang namanya acuh tak acuh, masa bodoh, pasif, ada juga sengaja dimobilisasi, ada aktif. Itu kalau penjelasan dari budaya politik. Selanjutnya itu ada perbedaan budaya politik yang berkembang dalam masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, ini di sini kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan budaya politik di masyarakat. Nah, yang pertama itu ada tingkat pendidikan masyarakat sebagai kunci utama perkembangan budaya politik masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua itu ada tingkat ekonomi masyarakat. Semakin tinggi tingkat ekonomi atau kesejahteraan masyarakat, maka partisipasi masyarakat pun semakin besar. Nah, lagi-lagi di negara ataupun di daerah kita, di lingkungan kita itu yang jadi permasalahan besar itu adalah ekonomi. Di mana-mana ekonomi sangat penting ya di dalam suatu negara. Yang ketiga itu ada reformasi politik atau political will atau bisa juga disebut dengan semangat merevisi. Dia bisa disebut dengan revisi ya, dan mengadopsi sistem politik yang lebih baik. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat itu ada supremasi hukum atau adanya penegakan hukum yang adil, independen, dan bebas. Nah, itu yang keempat. Yang kelima itu ada media komunikasi yang independen, berfungsi sebagai kontrol sosial, bebas, dan mandiri. Nah, komunikasi, lagi-lagi komunikasi juga sangat penting dalam budaya politik ya. Nah, selanjutnya itu ada budaya politik yang yang ada dalam pemikiran salah satu ahli juga ya, yaitu Almond dan Verba mengemukakan bahwa budaya politik suatu masyarakat dihayati melalui kesadaran masyarakat akan pengetahuan, perasaan, dan evaluasi masyarakat tersebut yang berorientasi pada, yang pertama itu ada orientasi kognitif. Nah, jadi dalam pemikiran Almond dan Verba ini ada beberapa orientasi ya. Yang pertama itu ada orientasi kognitif. Orientasi kognitif merupakan pengetahuan masyarakat tentang sistem politik, peran, dan segala kewajibannya. Termasuk di dalamnya adalah pengetahuan mengenai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Yang kedua itu ada orientasi efektif, merupakan perasaan masyarakat terhadap sistem politik dan perannya, serta para pelaksana dan penampilannya. Perasaan masyarakat tersebut bisa saja merupakan perasaan untuk menolak atau menerima sistem politik atau kebijakan yang dibuat. Nah, yang ketiga itu ada orientasi evaluatif. Nah, orientasi evaluatif merupakan keputusan dan pendapat masyarakat tentang objek-objek politik yang secara tipikal melibatkan nilai moral yang ada dalam masyarakat dengan kriteria informasi dan perasaan yang mereka miliki. Nah, itu tadi ya, kalau dari orientasi evaluatif. Selanjutnya, nah di slide selanjutnya ini kita membahas tentang tipe-tipe budaya politik. Apa sih tipe-tipe budaya politik? Nah, di sini dalam tipe-tipe budaya politik ini ada salah satu tokoh ya yang benar-benar terkemuka. Nah, salah satu tokoh itu yang bernama Aristoteles. Aristoteles ini seorang filsuf Yunani kuno. Nah, seorang filsuf yaitu seorang aktivis
Yunani kuno, udah zaman-zaman dulu ya. Nah, dalam buku politik atau politik mengatakan bahwa manusia adalah zon politikon atau manusia yang pada dasarnya selalu bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya. Jadi, maksud dari penjelasan buku politik yang dimaksud dengan Aristoteles ini bahwasanya manusia yang pada dasarnya itu selalu bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya. Jadi bersosial dengan lingkungan. Hablum minan nas ya. Lanjut ya, manusia saling ketergantungan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi saling bantu satu sama lain. Pada dasarnya, anggota masyarakat saling terkait sebagai satu kesatuan sosial melalui perasaan solidaritas yang dikarenakan latar belakang sejarah politik dan kebudayaan. Masyarakat politik, apa sih masyarakat politik? Nah, masyarakat politik itu adalah masyarakat yang sadar politik atau masyarakat yang diikutsertakan hidup bernegara menjadi penting dalam kehidupannya sebagai warga negara. Masyarakat politik yang terdiri dari elit politik dan massa politik menjadi peserta rutin dalam kompetisi politik harus dibangun sebagai komponen masyarakat yang mempunyai etika politik dalam demokrasi. Nah, selanjutnya itu ada ciri-ciri masyarakat politik. Nah, di sini kita akan membahas ya salah satu ciri-ciri masyarakat politik. Apa saja sih? Yang pertama itu ada dengan sadar dan sukarela menggunakan hak pilihnya dalam pemilu, terutama hak pilih aktif. Nah, yang kedua itu ada bersifat kritis terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dengan sikap. Nah, ada beberapa sikapnya. Ada beberapa sikapnya juga ya. Yang pertama itu ada menerima sebagaimana adanya. Yang kedua itu ada menolak dengan alasan tertentu atau ada yang suka diam tanpa memberikan reaksi apapun. Itu beberapa sikapnya. Selanjutnya ciri-cirinya. Yang ketiga ya. Ciri-ciri yang ketiga, memiliki komitmen kuat terhadap partai politik yang menjadi pilihannya. Ciri-ciri yang keempat itu ada atau yang terakhir, dalam penyelesaiannya suatu masalah lebih suka dengan cara dialog atau musyawarah. Lagi-lagi musyawarah. Ya. Kenapa? Kalau bisa dibicarakan dengan baik-baik kenapa tidak gitu ya kan? Dalam ciri-ciri masyarakat politik ya. Slide selanjutnya. Nah, di slide selanjutnya itu ada dari realitas budaya politik yang berkembang di dalam masyarakat. Nah, budaya politik dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Nah, ini beberapa klasifikasi ya tentang budaya politik. Yang pertama itu ada budaya politik parokial atau parochial political culture. Nah, apa sih budaya politik parokial ini? Nah, budaya politik parokial ini yaitu budaya politik yang tingkat partisipasi politiknya sangat rendah. Budaya politik suatu masyarakat dapat dikatakan parokial apabila frekuensi orientasi mereka terhadap 4 dimensi penentu budaya politik mendekati 0 atau tidak memiliki perhatian sama sekali terhadap keempat dimensi tersebut. Itu dari budaya politik parokial. Selanjutnya ada dalam kehidupan masyarakat ya. Dalam kehidupan masyarakat itu tidak menentukan kemungkinan bahwa terbentuknya budaya politik merupakan gabungan dari ketiga klasifikasi tersebut ya, atau di atas. Nah, tentang klasifikasi ini ya, tentang klasifikasi budaya politik di dalam masyarakat lebih lanjut adalah sebagai berikut. Ini salah satu penjelasan tentang klasifikasi budaya politik ya. Yang pertama itu ada parokial kan, parokial. Nah, parokial ini ada beberapa unsur juga. Yang pertama itu ada frekuensi, orientasi terhadap sistem sebagai objek umum input, objek output, dan pribadi sebagai partisipan aktif mendekati 0. Yang kedua itu ada tidak terdapat peran-peran politik yang khusus dalam masyarakat. Nah, yang ketiga itu ada orientasi parokial menyatakan alpanya harapan-harapan akan perubahan yang
komparatif yang diinisiasikan oleh sistem politik. Nah, yang keempat itu ada kaum parokial tidak mengharapkan apapun dari sistem politik. Yang kelima itu ada parokialisme murni langsung atau murni berlangsung dalam sistem tradisional yang lebih sederhana, di mana spesialisasi politik berada pada jenjang sangat minim. Nah, yang keenam itu ada parokialisme dalam sistem politik yang diferensiatif, lebih bersifat efektif dan normatif daripada kognitif. Nah, selanjutnya itu ada subjek atau kaula. Subjek atau kaula dalam penjelasan subjek ataupun unsur-unsur subjek atau kaula ini terdapat yang pertama itu terdapat frekuensi orientasi politik yang tinggi terhadap sistem politik yang diferensiatif dan aspek output dari sistem itu. Tetapi frekuensi orientasi terhadap objek-objek input secara khusus dan terhadap pribadi sebagai partisipan yang aktif mendekati nol. Nah, itu ya dari frekuensi. Yang kedua itu ada para subjek menyadari akan otoritas pemerintah. Yang ketiga itu ada hubungannya terhadap sistem politik secara umum dan terhadap output administratif secara esensial merupakan hubungan yang pasif. Nah, yang ketiga itu, yang keempat sering wujud di dalam masyarakat di mana tidak terdapat struktur input yang terdiferensiasikan. Yang keempat, yang kelima itu ada orientasi subjek lebih bersifat efektif dan normatif daripada kognitif. Selanjutnya itu yang ketiga ya, ada partisipan frekuensi orientasi politik sistema. Nah, dalam penjelasannya atau ciri-cirinya itu ada yang pertama itu sebagai objek umum, objek input, output, dan pribadi sebagai partisipan aktif mendekati satu. Nah, yang kedua itu ada bentuk kultur, di mana anggota-anggota masyarakat cenderung diorientasikan secara eksplisit terhadap sistem politik secara komprehensif dan terhadap struktur dan proses politik serta administratif atau aspek input dan output sistem politik. Yang ketiga itu ada anggota masyarakat partisipatif terhadap objek politik. Nah, yang keempat itu ada masyarakat berperan sebagai aktivis. Slide selanjutnya. Nah, pembahasan selanjutnya tentang budaya politik ya. Di sini ada sosialisasi dalam membangun budaya politik. Sosialisasi politik merupakan salah satu dari fungsi-fungsi input sistem politik yang berlaku di negara-negara manapun, baik yang menganut sistem politik demokratis, otoriter, diktator, dan sebagainya. Sosialisasi politik merupakan proses pembentukan sikap dan orientasi politik pada anggota masyarakat. Nah, keterlaksanaan sosialisasi politik sangat ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi, dan kebudayaan, di mana seseorang selain itu juga ditentukan oleh interaksi, pengalaman-pengalaman, serta kepribadian seseorang. Nah, sosialisasi politik merupakan proses yang berlangsung lama dan rumit yang dihasilkan dari usaha saling memengaruhi di antara kepribadian individu dengan pengalaman-pengalaman politik yang relevan yang memberikan bentuk terhadap tingkah laku politiknya. Nah, dengan demikian, sosialisasi politik ini adalah proses dari mana individu-individu dapat memperoleh pengetahuan, nilai-nilai, dan sikap-sikap terhadap sistem politik masyarakatnya. Kondisi ini tidak menjamin bahwa masyarakat mengesahkan sistem politiknya, sekalipun hal ini mungkin bisa terjadi ya. Sebab hal ini bisa saja menyebabkan pengingkaran terhadap legitimasi. Nah, akan tetapi, apakah akan menuju kepada stagnasi atau perubahan, ketergantungan pada keadaan yang menyebabkan pengingkaran tersebut? Apabila legitimasi ini disertai dengan sikap bermusuhan yang aktif terhadap sistem politiknya, maka perubahan mungkin terjadi.
perubahan ini mungkin terjadi. Akan tetapi apabila legitimasi itu dibarengi dengan sikap apatis terhadap sistem politiknya, bukan tak mungkin yang dihasilkan stagnasi. Pasti mungkin ya. Nah, selanjutnya itu ada cara-cara respon positif yang harus dilakukan masyarakat Indonesia terhadap perkembangan budaya politiknya. Yang pertama itu ada mengerti dan mampu melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Yang kedua itu ada berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pemilu. Yang ketiga itu ada melaksanakan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan berbagai masalah. Yang keempat itu ada menghargai dan menghormati perbedaan pendapat. Yang kelima itu ada menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Yang keenam itu ada menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Yang ketujuh itu ada mewariskan nilai-nilai luhur Pancasila kepada generasi penerus bangsa. Slide selanjutnya ini ada partisipasi politik masyarakat. Pembahasan tentang partisipasi politik masyarakat ya. Partisipasi politik masyarakat sangat membantu berkembangnya budaya politik dalam suatu negara. Nah, partisipasi politik secara harfiah berarti keikutsertaan dalam konteks politik. Hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Nah, keikutsertaan warga dalam proses politik tidaklah hanya berarti warga mendukung keputusan atau kebijakan yang telah digariskan oleh para pemimpinnya. Sebab kalau ini yang terjadi, maka istilah yang tepat adalah mobilisasi politik. Itu istilah yang tepat. Nah, partisipasi politik ini adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan. Mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan. Termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan. Nah, dapat juga diartikan merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah atau publik polisi. Nah, itu. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilu, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan pendekatan atau hubungan atau contacting dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya. Itu dari partisipasi politik masyarakat. Nah, selanjutnya itu ada bentuk-bentuk partisipasi politik. Nah, menurut Samuel V. Huntington dan John Nelson, dua ini adalah salah satu ahli juga ya. Apa saja sih bentuk-bentuk partisipasi politik menurut kedua ahli ini? Yang pertama itu ada kegiatan pemilihan, yaitu kegiatan pemberian suara dalam pemilihan umum. Mencari dana partai, mencari tim sukses, mencari dukungan bagi calon legislatif atau eksekutif, atau tindakan lain yang berusaha memengaruhi hasil pemilu. Yang kedua itu ada lobby, yaitu upaya perorangan atau kelompok menghubungi pimpinan politik dengan maksud memengaruhi keputusan mereka tentang suatu isu. Yang ketiga itu ada kegiatan organisasi, yaitu partisipasi individu ke dalam organisasi, baik selaku anggota maupun pemimpinnya, guna memengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Contacting yaitu upaya individu atau kelompok dalam membangun jaringan dengan pejabat-pejabat pemerintah guna memengaruhi keputusan mereka. Itu yang keempat. Yang kelima itu ada tindakan kekerasan atau violence, yaitu tindakan individu atau kelompok guna memengaruhi keputusan pemerintah dengan cara menciptakan kerugian fisik manusia atau harta benda. Termasuk di sini adalah huru-hara, teror, kudeta, pembunuhan politik atau assassination. Nah, revolusi dan perontakan itu termasuk dalam tindakan kekerasan. Nah,
Nah, cukup penjelasan dari presentasi ataupun PowerPoint saya yang berjudulkan tadi budaya politik ya. Bahwasannya budaya politik ini jelas di sana itu ada banyak sekali pengertiannya dari mulai lingkungan ataupun sistem-sistem yang ada di negaranya seperti pemilihan tadi ya, atau kepemimpinan dan lain, banyak sekali bagian-bagiannya ya. Jadi pemahaman tentang budaya politik itu sebenarnya luas kalau mau kita jelaskan secara detail. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang budaya politik ya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Ingat, etika lebih penting daripada logika. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ilahi aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.